Mungkin belakangan sejak pekan lalu Anda merasakan ini macetnya apa sih gila-gilaan gitu ya. Biasanya cuma 10 menit, sekarang harus ditempuh sejam bahkan 2 jam. Kami akan hadirkan informasi bahwa ternyata ibu kota tengah disibukkan dengan sejumlah proyek infrastruktur seperti proyek MRT, kemudian ada proyek jalan layang, termasuk juga double track. Sayangnya dalam proses pembangunan tersebut kerap menimbulkan kemacetan. Agak ekstra sabar kayaknya kita ya. Karena tidak jarang memang pihak kontraktor menggunakan sebagian ruas jalan sehingga terpaksa dilakukan penutupan jalan. Berikut adalah sejumlah proyek infrastruktur yang ternyata kita jadi tahu menjadi biang kemacetan di jalanan ibu kota beberapa waktu belakangan. Kita lihat bersama. Jadi ada 5 yang akan kami bahas dan semoga ini bisa membantu Anda menemukan jawaban mengapa akhir-akhir ini kita macetnya gila-gilaan ya. Kita lihat yang pertama adalah proyek Semanggi Interchange. Anda lihat posisi ini, Anda salah satu yang senantiasa menggunakan jalur ini. Ini adalah daftar proyek pemicu kemacetan Jakarta. Kita lihat, salah satunya Semanggi Interchange. Jadi dampaknya adalah penutupan sejumlah jalur. Pengalihan jalur lalu lintas seperti kendaraan dari Cawang Blok M ke Selipi. Kemudian kita lihat Bundaran HI Cawang, Selipi Bundaran HI akan dialihkan. Itu masuk jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman atau menggunakan sejumlah jalur alternatif. Dengan demikian kendaraan dari Blok M menuju Selipi, kemudian kendaraan dari Bundaran HI menuju Cawang, serta kendaraan misalnya Anda dari Selipi menuju Bundaran HI, nanti akan diarahkan tuh masuk jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman atau menggunakan jalur alternatif. Baik, kita tinggalkan ke Semanggi Interchange, kita beralih yang kedua. Anda juga mungkin ini wilayah Anda, Underpass Mampang Kuningan, dekat-dekat kantor kita ini kayaknya. Kita lihat, ini adalah salah satu juga, Anda lihat proyeknya aja kayak gitu ya, gimana nggak nutup jalan. Underpass Mampang Kuningan, kemacetan kendaraan pasti. Jadi makin kayak kendaraan parkir, mobil parkir bro, gitu biasanya orang bilang. Kita lihat Ragunan Blok M, Jalan Mampang Perapatan 7, dan Jalan Bangka, dan seterusnya. Itu jalur Anda siap-siap macet. Kemudian memberlakukan juga petugas untuk pengalihan lalu lintas. Nah, ini kendaraan dari Ragunan, tujuan Blok M, lalu Jalan Mampang Perapatan 7 ya, kita lihat. Dan selanjutnya, ini adalah rute-rute yang mungkin Anda harus diketahui, tapi sementara itu dari arah Ragunan ke Pancoran melalui Duren 3. Dan dari Blok M, misalnya dari Blok M kemudian akan menuju Semanggi, melalui Jalan Kuningan Barat Raya, juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kemudian bagi Anda dari arah Menteng, oke ini proyeknya ya, menuju dengan tujuan Ragunan melalui Jalan Taman Patra terusan. Jadi ada beberapa alternatif meskipun agak puyeng memang, tapi ya semoga saja proyek-proyek ini bisa memberikan transportasi yang lebih baik ya, jalur transportasi yang lebih baik. Kita ke yang ketiga, flyover Pancoran. Aduh ini macet banget, kita lihat. Ini adalah jalur, Anda familiar dengan jalur ini, menggunakan kendaraan pribadi juga Anda siap-siap. Kemacetan sepanjang Jalan MT Haryono dan Gatot Subroto. Udah emang macet, makin double, pangkat 2 bahkan macetnya ya. Akan diberlakukan kontraflow di Jalan Tol Cawang Senayan dan pencopotan pembatas busway. Jadi nggak ada lagi eksklusivitas busway. Jadi sama-sama melalui jalan. Karena kalau dikasih batasan makin parah kayaknya macetnya ya. Nggak nyampe-nyampe ntar kita. Bisa banyak berapa inefisiensi yang terjadi. Kita lihat ke proyek double track Matraman, jadi double track ataupun DDT Matraman ya. Ini kemacetan di Jalan Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur yang terjadi dampaknya. Dan kemudian di sini polisi melakukan sistem pengalihan dengan sistem kontraflow yang mengarahkan sebagian kendaraan masuk ke jalur bus Transjakarta arah Matraman, kemudian menuju ke Jatinegara. Jadi dibagi 2, ada yang jalur busway, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau Anda, jadi gini, efeknya secara ekonomi kalau naik busway lama juga kayaknya ya, karena sudah tidak ada lagi kekhususan kalau naik busway. Lalu yang terakhir adalah underpass Jalan Kartini. Jadi kita diserbu 5 proyek sekaligus oleh pemerintah. Underpass Jalan Kartini, ini jalur yang biasa Anda lewati. Ketahuilah bahwa memang ternyata berdampak pada kemacetan di Jalan Kartini. Kita lihat, adapun pengalihan, ini adalah pengalihan lalu lintasnya, misalnya di Bintaro, jalur busway ke Lebak Bulus, dan Pondok Indah yang tersisa satu jalur. Anda bayangkan Pondok Indah itu kalau udah macet itu stuck ya, gak gerak sama sekali gitu. Mending jalan kaki kalau udah di situ. Ini bayangkan ini jalur busway ke Lebak Bulus dan Pondok Indah hanya tersisa satu jalur aja. Kemudian kita lihat ada penyempitan di Jalan Metro Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kalau orang bilang tuh ya, tuh kayak neraka jalanan di Jakarta ya. Tapi ya Jakarta dengan segala dinamika ceritanya, toh kita tetap di sini juga berkarya di ibu kota juga.